Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Duet lini depan ditemukan, Jens Reven buktikan striker komplit kualitas Eropa. Pemain kunci timnas U20 di laga kontra Maladewa. Skuad Garuda Nusantara beraksi, Indra Syafri merendah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Duet lini depan ditemukan, Jens Reven buktikan striker komplit kualitas Eropa. Menurunkan formasi andalan 3-4-3 di posisi penjaga gawang, ada Ikram Al-Ghifari yang langsung menjadi pilihan utama. Kemudian di lini belakang, nama Alvarez Buffon, Kade Arel dan Muhammad Iqbal Gwijangge kembali dipercaya usai terbukti tampil tangguh, yakni di ajang Piala AFF U19 lalu. Sementara Mufli Hidayat dan Doni Tripamungkas mengisi sektor wingback yang membantu duet Tony Firmansyah dan Aditya Warman di lini tengah. Sedangkan di lini depan, Indonesia pun mengandalkan Arlian Syah Abdul Manan, Jens Reven dan Muhammad Rizky Afrizal. Di babak pertama ini, skuad Garuda Nusantara langsung menekan dengan menciptakan beberapa peluang. Namun, pertahanan Maladewa yang begitu disiplin membuat Jens Reven dan kawan-kawan gagal mencetak gol. Hingga babak pertama usai, skor pun 0-0 tidak berubah. Hal itu tak terlepas dari serangan sektor sayap yang kurang efektif dan lini tengah yang kurang kreatif. Kemudian pada babak kedua, perubahan pun terjadi ketika Mesha, Vigo Dennis dan Ragil masuk hingga membuat permainan skuad Garuda Nusantara lebih cair. Dengan berganti formasi menjadi 3-5-2, Jens Reven pun tampak lebih leluasa memiliki tandem seperti Ragil. Hasilnya, timnas Indonesia U20 mampu mencetak gol cepat lewat kaki Aditya Warman dan Vigo Dennis. Tony Firmansyah yang didorong ke depan sebagai playmaker pun turut mencetak gol lewat free kick indah. Tak ketinggalan, Jens Reven menjadi kreator di lini depan, turut menyumbangkan namanya di papan skor. Striker FC Dordrecht tersebut berada di posisi yang tepat untuk menyontek bola di depan gawang. Tak hanya mampu menyontek, pada laga kali ini, Jens Reven juga tak kenal lelah mencari ruang kosong dan juga berlari menjemput bola. Tipe penyerang itulah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Bahkan pelatih Maladewa kerap kali tertangkap kamera tengah frustasi lantaran lini belakang skuad asuhannya berhasil diobrak-abrik oleh para punggawa Garuda Nusantara. Kemenangan 4-0 atas Maladewa ini pun membuat timnas Indonesia U20 memuncaki klasmen sementara grup F, disusul Yaman yang berhasil meraih kemenangan atas Timor Leste di laga perdana. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara bakal menantang Timor Leste pada Jumat mendatang. Skuad asuhan Indra Syafri pun diharapkan tidak berpuas diri dan tetap menaruh respek mengingat hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang bisa lolos ke putaran Piala Asia U20 2025. Pemain kunci timnas U20 di laga kontra Maladewa. Pertama, Kade Arel. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memiliki satu sosok pemain yang paling krusial di jantung pertahanan. Dia adalah Kade Arel Priyatna, bek tengah yang sulit digantikan oleh siapapun di sektor ini. Berbagai bentuk kebijakan rotasi pemain dalam merancang 3 bek sejajar tak akan mempengaruhi posisi dari Kade Arel.
Dia tak hanya punya peran sentral dalam bertahan, tapi juga ikut membantu skema bangun serangan. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh bek Bali United ini ialah insting golnya yang tinggi. Di Piala AFF U19 2024 lalu, pemain berusia 19 tahun ini berhasil menyumbangkan 3 gol untuk timnas Indonesia U19. Kedua, Doni Tripamungkas. Peran kunci Doni Tripamungkas tampaknya masih berlanjut di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Sebagai pemain yang paling berpengalaman, kehadiran Doni sangat membantu timnas Indonesia U20. Sebab Doni sudah memperkuat timnas U20 sejak era Sintayong pada 2022. Rekam jejaknya inilah yang mengantarkan bek kiri Persija Jakarta itu menjadi sosok pemimpin rekan-rekannya, di mana pergerakannya yang seringkali berbahaya juga sangat penting untuk menciptakan peluang. Ketiga, Jens Robben. Sektor lini serang timnas Indonesia U20 sangat bergantung pada sosok Jens Robben. Apalagi Indra Syafri sudah tidak membawa penyerang lokal Arkan Kakak yang tersingkir dalam detik-detik terakhir. Jens Robben memang sudah membuktikan kapasitasnya sebagai mesin gol andalan. Contohnya pada ajang Piala AFF U19 2024 lalu, pemain kelahiran Belanda ini sukses menghasilkan 4 gol dan 3 assist dari 5 laga. Dengan rekam jejak seperti itu, kran gol striker FC Dordrecht itu pun kembali menjadi aktor penting untuk menjebol gawang lawan-lawannya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara beraksi, Indra Syafri merendah. Tidak bisa banyak dibantah, di bawah komando pelatih yang sudah berpengalaman, Indra Syafri mengantar tim muda Indonesia untuk meraih prestasi. Persiapan matang dan semangat juang tinggi pun menjadi kunci optimisme tim ini. Namun yang menarik dari Indra Syafri bukan sekedar strategi lapangan, melainkan pendekatannya yang rendah hati dan penuh kehati-hatian di dalam setiap laga. Lebih dari itu, Indra Syafri pun menceritakan bahwasanya timnas Indonesia U20 sudah siap untuk bertempur. Apalagi persiapan Garuda Nusantara dimulai sejak beberapa bulan yang lalu usai mereka menyelesaikan ajang Piala AFF U19 2024. Selain itu, mereka juga sempat mengikuti turnamen bergengsi Seoul Cup 2024 di Korea Selatan, di mana timnas Indonesia berkesempatan menghadapi tim-tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Setelah pengalaman berharga di Korea Selatan, timnas Indonesia U20 pun kemudian melakukan pemusatan latihan selama 14 hari di Bali. Di sana para pemain digembleng melalui simulasi pertandingan kualifikasi dan internal game, di mana memastikan mereka semakin padu dalam strategi dan pemahaman permainan. Lebih dari itu, meski Indonesia menjadi tuan rumah grup F, Indra Syafri tidak ingin para pemainnya besar kepala. Baginya, semua lawan di grup ini harus diwaspadai, di mana semua tim menurutnya datang ke Jakarta dengan satu tujuan, yakni lolos ke Piala Asia U20 2025. Sementara itu, dalam menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini, ia tidak ingin pemainnya terbebani dengan status tuan rumah atau ekspektasi publik yang tinggi. Mengenai lawan-lawan yang kita hadapi seperti yang disampaikan pelatih Yaman, semua tentu ingin menjadi yang terbaik. Tadi saya meeting dengan pemain, kita akan selesaikan 1 per 1 game. Salah satu nilai yang selalu ditekankan Indra Syafri kepada pemainnya adalah pentingnya rendah hati dan tidak mudah merasa berpuas diri. Meskipun Indonesia berada dalam grup yang relatif lebih mudah di atas kertas, namun ia mengingatkan bahwa tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan status atau reputasi, melainkan melalui kerja keras di atas lapangan. Bisa dibilang mantra rendah hati inilah yang menjadi kunci pendekatan Indra Syafri, di mana ia tak ingin pemainnya terlalu larut dalam pujian atau sebuah ekspektasi.